nama saya Mahdania Zulkarnain dengan NIM 2018-2150. Ketika kita dewasa, tentunya cara kita belajar itu berbeda pada saat kita masih anak-anak. Seperti yang pertama yaitu bagaimana cara kita belajar yang lebih mengarah pada suatu proses. Nah, jadi ketika kita berhasil menyikapi suatu permasalahan atau hal yang baru kita pelajari. Dan yang kedua yaitu memilih prinsip yang mana lebih berfokus untuk memperoleh pemahaman dan juga kematangan diri. Maksud dari memiliki prinsip utama untuk memperoleh pemahaman dan kematangan diri itu ditujukan karena di sini prinsip itu yang menjadi pegangan kuat dan acuan yang bisa kita gunakan sebagai pedoman. Yang mana gunanya untuk memperoleh pemahaman dari hal yang sebelumnya memang kita belum mengetahuinya menjadi tahu. Dan yang keempat yaitu pengembangan yang diorientasikan pembelajarannya terpusat pada kegiatan yang dijalani. Yang terakhir yaitu collaborative learning. Jadi di sini seseorang akan merasa lebih bahagia ketika orang tersebut mampu berbagi kisah ataupun bertukar pikiran dengan orang lain. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Edi Septiani dengan NIM 2018-210180. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda pola pikir Anda jika sudah dewasa. Yang pertama, bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, berpikir sebelum bertindak. Yang ketiga adalah besar hati menerima kritikan dan saran. Yang terakhir adalah mampu melihat situasi dalam sudut pandang yang positif. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Atala dengan NIM 2018-210269. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tanda pola pikir Anda sudah dewasa. Yang pertama yaitu bisa atau dapat memilah mana yang baik serta yang buruk. Nah, orang dewasa dituntut untuk dapat memandang baik serta buruknya perihal yang dijalani dalam hidup. Jadi baik ataupun kurang baik itu adalah merupakan opsi atau pilihan dalam hidup. Ketika seseorang telah beranjak dewasa, pastinya memilih perihal yang baik. Baik itu terpaut dengan pergaulan, pekerjaan, gaya hidup, serta yang lainnya. Dan yang kedua yaitu berpikir saat sebelum bertindak. Nah, orang dewasa di sini dituntut untuk dapat memposisikan dirinya ketika menyikapi sesuatu hal, baik itu hal yang baik ataupun hal yang buruk. Nah, di sini orang dewasa hendaknya berpikir ketika mengalaminya dan memikirkan pemecahan masalah yang terbaik serta logis untuk dicoba, yang tidak merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Tanda yang ketiga yaitu berbesar hati ketika menerima kritik. Nah, dalam proses mengejar mimpi, seseorang hendaknya berbesar hati ketika menerima banyak kritik dari orang lain. Kritik tidak hanya membuat kita down ataupun bersedih. Kita harus melihat kritik dari sisi yang lainnya, yaitu sisi positif, di mana orang dewasa harus dapat menjadikan kritik sebagai sebuah acuan untuk bahan introspeksi diri serta membetulkan hal-hal yang masih kurang dalam dirinya. Menerima kritik memanglah tidak mudah, dan sebaiknya kala kritik tersebut ialah kritik yang membangun. Dan tanda yang terakhir yaitu mampu melihat sesuatu dari sudut pandang positif. Nah, ini dimulai ketika orang dewasa mengalami dengan permasalahan yang ada, serta berbesar hati untuk jujur mengakui kesalahan, serta fokus mencari pemecahan untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Nah, orang dewasa hendaknya
berupaya untuk tidak mencari kambing hitam atau menyalahkan orang lain atas kesalahan yang diperbuat. Jadi sebab belajar dari kesalahan itu adalah salah satu kita untuk mendapatkan pendidikan yang baru. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Yulia Nur Adityas dengan NIM 2018-210082. Di sini saya dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik. Sebelumnya saya akan mempresentasikan gaya belajar visual. Tanda seseorang dikatakan dewasa yaitu yang pertama, dapat memilah mana yang baik dan yang buruk. Kita dapat memandang baik dan buruknya perihal yang kita jalani dalam hidup, itu adalah opsi atau pilihan hidup kita. Ketika kita telah beranjak dewasa, pastinya kita bisa memilah perihal yang baik itu terpaut dengan pergaulan, pekerjaan, ataupun style gaya hidup yang lain. Yang kedua yaitu berpikir saat sebelum bertindak. Kita dapat memposisikan diri kita ketika menyikapi suatu hal. Kita hendaknya berpikir ketika mengalami atau memikirkan pemecahan yang terbaik secara logis untuk kita coba, yang tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga yaitu berbesar hati ketika menerima kritik. Dalam proses mengejar mimpi, kita hendaknya berbesar hati ketika menerima banyak kritik dari orang lain. Kritik tidak hanya membuat kita down ataupun sedih, melainkan kita jadikan sebagai acuan untuk bahan introspeksi diri serta membetulkan hal-hal yang masih kurang dalam diri kita. Menerima kritik memang tidak mudah, dan sebaiknya kala kritik tersebut ialah kritik yang membangun. Yang keempat yaitu sanggup memandang sesuatu dari sudut pandang yang positif. Dimulai dari diri kita sendiri yang mengalami dengan permasalahan yang ada, serta berbesar hati untuk jujur mengakui kesalahan serta fokus mencari pemecahan untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Kita hendaknya berupaya untuk tidak mencari kambing hitam untuk disalahkan, sebab dan akibat kita belajar dari kesalahan adalah sebuah pendidikan. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan gaya belajar kinestetik. Tanda seseorang dikatakan dewasa meliputi yang pertama, dapat memilah mana yang baik dan yang buruk. Kita dapat memandang baik dan buruknya perihal yang kita jalani dalam hidup kita. Hal itu merupakan opsi atau pilihan dalam hidup kita. Ketika kita telah beranjak dewasa, pastinya memilah dan memilih perihal yang baik itu terpaut pergaulan, pekerjaan, ataupun style gaya hidup yang lain. Yang kedua yaitu berpikir sesaat sebelum bertindak. Kita dapat memposisikan diri kita ketika kita menyikapi suatu masalah atau hal. Kita hendaknya berpikir ketika mengalami dan memikirkan pemecahan bagaimana baiknya untuk kita coba, dan kita harus bisa berpikir dengan logis yang tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga yaitu kita mampu untuk berbesar hati dalam menerima kritik. Dalam proses mengejar mimpi, kita hendaknya berbesar hati ketika menerima banyak kritik dari orang lain. Kritik tidak hanya membuat kita down ataupun bersedih, melainkan kita jadikan untuk acuan untuk bahan introspeksi diri kita, serta membetulkan hal-hal yang masih kurang dalam diri kita. Kritik memanglah tidak mudah untuk kita terima, dan sebaiknya kritik tersebut ya kritik yang mampu membangun diri kita. Yang keempat yaitu sanggup memandang sesuatu dari sudut pandang yang positif. Dimulai ketika kita mengalami permasalahan yang ada, serta berbesar hati untuk jujur mengakui kesalahan, serta fokus mencari pemecahan untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Kita hendaknya berupaya untuk tidak mencari kambing hitam untuk kita salahkan dari sebab dan akibat, karena kita belajar dari kesalahan adalah sebuah pendidikan. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan gaya belajar auditori. Tanda seseorang dikatakan dewasa meliputi yang pertama, dapat memilah mana yang baik dan yang buruk. Kita dapat menilai baik dan buruknya perihal yang kita jalani dalam hidup merupakan pilihan atau opsi dalam hidup kita. Ketika kita telah beranjak dewasa, pastinya kita bisa memilah dan memilih perihal yang baik dan yang buruk, baik itu tentang pergaulan, pekerjaan, ataupun style hidup yang lain. Yang kedua yaitu berpikir sesaat sebelum bertindak.
Kita dapat memposisikan diri kita ketika kita menyikapi sesuatu hal. Kita hendaknya berpikir terlebih dahulu ketika mengalami dan memikirkan pemecahan yang terbaik serta logis untuk kita coba, dan yang pastinya tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga yaitu berbesar hati dalam menerima kritik. Dalam proses mengejar mimpi, kita hendaknya berbesar hati ketika menerima banyak kritik dari orang lain. Kritik tidak hanya membuat kita down ataupun bersedih, melainkan dijadikan sebagai acuan untuk bahan introspeksi diri serta membenarkan hal-hal yang masih kurang dalam diri kita. Menerima kritik memanglah tidak mudah, dan sebaiknya kritik tersebut dapat membangun diri kita. Yang keempat yaitu sanggup memandang sesuatu dari sudut pandang yang positif. Dimulai ketika kita mengalami permasalahan yang ada, serta berbesar hati untuk jujur mengakui kesalahan, serta fokus mencari pemecahan untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Kita hendaknya berupaya untuk tidak mencari kambing hitam untuk disalahkan dari sebab dan akibat dari permasalahan kita. Kita juga harus belajar dari kesalahan, karena belajar dari kesalahan adalah sebuah pendidikan. Terima kasih.